Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kardiovaskular. Kode 01 Rheumatic Fever with Heart Development. 2.1 Acute Rheumatic Pericarditis. Pengertian: perikarditis adalah peradangan pada lapisan tipis berbentuk kantong yang melapis jantung, perikardium. Perikardium berfungsi untuk menjaga jantung tidak berpindah posisi, serta melindungi jantung dari gesekan atau penyebaran infeksi dari jaringan lain. Tanda dan gejala. Ada beberapa gejala yang umum dirasakan oleh penderita perikarditis, antara lain nyeri dada seperti tertusuk di bagian tengah atau sisi kiri, sesak napas terutama berbaring, lemas dan cepat lelah, jantung berdebar, tungkai atau perut membengkak, demam dan batuk. Pengobatan dan terapi. Penderita perikarditis ringan bisa sembuh dengan beristirahat dan mengonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Di samping obat pereda nyeri, dokter juga mungkin memberikan 1. Obat antiinflamasi non-steroid. Yang kedua, colchicine. Yang ketiga, kortikosteroid. Yang keempat, antibiotik. Selanjutnya, pemeriksaan fisik dan penunjang. Beberapa tes penunjang yang dilakukan untuk memastikan perikarditis dan penyebabnya yaitu 1. Tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi atau peradangan. Yang kedua, röntgen dada. Foto röntgen dada bertujuan untuk melihat kondisi jantung, paru-paru, dan pembuluh. Jika terdapat efusi perikardium yang terjadi pada perikarditis, maka jantung akan nampak membesar. Yang ketiga, ekho jantung. Ekho jantung dilakukan untuk melihat gambaran jantung dan mendeteksi cairan yang terkumpul dalam ruang. Yang keempat adalah EKG atau elektrokardiogram. EKG bertujuan untuk mendeteksi dan merekam aktivitas listrik jantung yang dapat berubah saat terjadi perikarditis. Yang kelima adalah CT scan. Pemindaian dengan sinar X ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran jantung lebih detail. Yang keenam adalah MRI. Prosedur menggunakan gelombang magnet ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran jantung secara detail. Dari hasil pemeriksaan dapat terlihat apabila ada penebalan, peradangan, atau perubahan lain pada perikardium. Penderita perikarditis yang tergolong parah dan mengalami komplikasi perlu dirawat di rumah sakit. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dokter untuk mengatasi kondisi ini adalah perikardiosintesis. Perikardiosintesis dilakukan untuk mengeluarkan timbunan cairan dari ruang perikardium. Pada prosedur ini, dokter akan menyedot cairan menggunakan jarum di selang kecil. Perikardiotomi. Operasi ini perlu dilakukan bila perikardium mengalami perikardiotomi, bertujuan untuk mengambil bagian yang kaku tersebut sehingga pompa jantung dapat kembali normal. Cara pencarian kode dengan liatrum P, SID10 polimer 3, perikarditis akut reumatik dengan kode I01 pada halaman 507. Dibuktikan di SID10 volume 1. Kode I01 Rheumatic Fever with Heart Development. Acute Rheumatic Pericarditis dengan kode I01.1 halaman 420. Tindakan SID9 dengan liatrum P, SID9. Kardiosintesis dengan kode 37.0 halaman 402. Perikardiotomi dengan kode 37.31 halaman 402. Pembuktian tindakan SID9. SID9 perikardiosintesis dengan kode 37.0 halaman 91. Perikardiotomi dengan kode 37.31 halaman 92. 2. Mitral stenosis. Pengertian: mitral stenosis adalah kondisi ketika pembukaan katup mitral menyempit
Akibat peredaran darah, bersih yang kaya akan oksigen pun ikut terganggu. Komplikasi yang sering terjadi dari kondisi ini adalah aritmia atau detak jantung yang tidak teratur, terutama kondisi yang disebut dengan atrial fibrillasi. Tanda dan gejala. Stenosis mitral biasanya menimbulkan gejala utama berupa sesak nafas, terutama ketika sedang berolahraga atau berbaring. Gejala lain pun bisa berupa: pertama, batuk dengan atau tanpa darah. Kedua, nyeri dada. Yang ketiga, tubuh terasa lemas. Keempat, bengkak pada kaki. Kelima, infeksi paru-paru. Keenam, detak jantung yang cepat atau tidak teratur. Ketujuh, pertumbuhan yang lambat kepada anak-anak. Pengobatan dan terapi. Penderita yang mengalami kasus yang cukup parah hingga terjadi komplikasi harus menjalani pengobatan. Pengobatan stenosis mitral adalah pengobatan pembedahan. Obat-obatan dapat diberikan untuk membantu mencegah komplikasi dan meringankan gejala. Salah satu pilihan penanganan ialah prosedur valvuloplasti, sebuah alat yang kerap disebut balon akan dikembangkan untuk melebarkan katup mitral jantung. Namun prosedur ini dapat dilakukan berkali-kali. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Beberapa tes diagnostik untuk mendiagnosis stenosis katup mitral adalah: yang pertama, ronsen dada. Ronsen dada adalah tes pencitraan yang menghasilkan gambar jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan tulang dengan menggunakan radiasi dosis rendah. Jika pasien menderita stenosis katup mitral, maka atrium bagian atas pasien akan tampak membengkak. Yang kedua ada ekokardiogram. Tes yang menghasilkan gambar jantung bergerak dengan memanfaatkan gelombang suara bernada tinggi. Ini digunakan untuk mengukur katup mitral dan memeriksa kecepatan diagnostik dan tekanan pada ventrikel kiri. Jika katup mitral menyempit, vertikal kiri akan sulit terisi darah dan atrium bawah tidak dapat mengeluarkan darah secara cepat. Yang ketiga ada elektrokardiogram. Memeriksa aktivitas listrik jantung menggunakan elektrodaya yang dihubungkan pada mesin elektrokardiogram. Ini adalah alat yang paling penting untuk mendiagnosis stenosis katup mitral dan memeriksa keparahannya secara waktu yang tepat untuk melakukan intervensi. Cara pencarian kode dengan Lidström, ICD volume 3, stenosis mitral, kronik inarcitive valve dengan kode I05.0 halaman 592 dibuktikan di ICD 10 volume 1 kode I05 rheumatic mitral valve, diseases mitral anesis dengan kode I05.0 halaman 421. Tindakan ICD 9 dengan Lidström ICD 9 electrochart, diogram dengan kode 89.52 halaman 320. Pembuktian ICD 9 Alex Ochardiogram with 12 or more. Let's ECG with 12 or more leads dengan kode 89.52 halaman 245. Kode 06 Rheumatic valvedis 2.3 I06. Rheumatic stenosis. Pengertian aortic stenosis merupakan satu jenis penyakit katup jantung yang ditandai dengan katup aorta yang kaku, sehingga celah antara katup aorta menyempit saat katup aorta terbuka. Tanda gejala terdapat yaitu gejala khas dari aorta teknis, yaitu nyeri dada pada penyakit jantung koroner, yaitu nyeri yang memberat dengan aktivitas dan berkurang dengan istirahat.
Gejala gagal jantung berupa sesak napas saat berbaring, terbangun di malam hari karena tiba-tiba sesak, dan tungkai yang bengkak. Pingsan berulang yang umumnya terjadi setelah melakukan aktivitas berat. Selain gejala tersebut, bisa muncul gejala lain, yaitu bab hitam atau muntah darah akibat gangguan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, pusing berputar hilang timbul, mudah lelah dan letih, tidak mampu berolahraga karena sesak atau lemas. Pengobatan terapi. Pengobatan pertama dari aortic stenosis adalah dengan melakukan penggantian katopar aorta. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara operasi terbuka ataupun dapat pula dengan tindakan invasi berupa percutaneous aortic balon valvuloplasti. Tindakan yang paling efektif adalah operasi terbuka melalui operasi coronary artery bypass graft atau CABG. Namun tindakan operasi cukup tinggi resikonya pada bayi, anak dan pasiennya yang memiliki gejala yang berat. Oleh karena itu, pada kelompok pasien berisiko tinggi lebih dipilih tindakan non-invasif. Dan selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Selain pemeriksaan fisik, dokter juga dapat melakukan tes-tes berikut untuk mendiagnosis stenosis aorta adalah: 1. Ada EGK, dan yang kedua ada tes treadmill, dan yang ketiga ada kateterisasi. Dan selanjutnya ada kateterisasi kardio bagian kiri. Selanjutnya ada MRI jantung, dan selanjutnya ada transesophageal echo diagram. Cara pencarian kode dengan lead TEM-S, ICD-10 volume 3, stenosis, cicatricial, rematik dengan kode 106.0 halaman 590. Dibuktikan di ICD-10 volume 1 kode 106 rematik aortic valve, di CSS rematik aortic nosis kode 106.0 halaman 421. Tindakan ICD-9 dengan lead TEM-E ICD-9 elektrokardiogram dengan kode 89 89,52 halaman 320. Pembuktian ICD-9 elektrokardiogram with 12 or more leads, ECG, EKG with 12 or more leads. Baiklah teman-teman, cukup sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.